PBB menyiapkan pasukan 1.212 yang akan mengamankan konflik. Ketakutan PM Israel, tanpa rasa malu minta TNI Unifil tak lakukan ini. The terrorists who cruelly gunned them down did so for one reason and one reason alone. He wanted to kill Jews. And as he was taken away, he chanted, "Free Palestine." This is exactly the same chant we heard on October 7th. On that day, thousands of terrorists stormed into Israel from Gaza. They beheaded men, they raped women, they burnt babies alive. When mass murderers, rapists, baby killers, and kidnappers thank you, you're on the wrong side of justice. You're on the wrong side of humanity. And you're on the wrong side of history. Now, these leaders may think that they're advancing peace. They're not. They're emboldening Hamas to continue fighting forever. And they give them hope to establish a second Palestinian state. Simak ulasan saya berikut dan tolong subscribe channel ini agar kalian tetap tahu informasi update dari kami. Di tengah panasnya konflik yang belum menunjukkan tanda-tanda mereda, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, akhirnya melakukan manuver diplomatik yang tak pernah dibayangkan sebelumnya. Secara resmi dan tanpa rasa malu, ia mengajukan permintaan kepada Indonesia agar pasukan perdamaian TNI yang tergabung dalam Unifil tidak melakukan patroli aktif bersenjata di jalur Gaza. Permintaan itu disampaikan lewat jalur diplomatik tertutup kepada markas besar PBB di New York, kemudian diteruskan ke perwakilan Indonesia. Dalam surat yang bocor ke media Arab dan kemudian viral di sosial media, Netanyahu menyatakan bahwa kehadiran bersenjata pasukan TNI dengan mandat internasional di Gaza secara langsung mengganggu operasi pertahanan internal Israel dan berpotensi menciptakan salah tafsir tindakan sebagai agresi terhadap negara berdaulat. Pernyataan tersebut sontak memicu gelombang reaksi keras, baik dari dalam negeri Israel sendiri maupun dari komunitas internasional. Menurut sumber diplomatik di Beirut yang enggan disebutkan namanya, permintaan tersebut diajukan setelah laporan intelijen Israel mendeteksi bahwa unit elit TNI yang dikenal dengan nama Garuda Phantoms telah mulai melakukan patroli malam menggunakan drone pengintai dan senapan penembak jitu sebagai bagian dari strategi stabilisasi zona sipil di Gaza. Operasi itu, yang sejatinya dilakukan untuk mengamankan rumah sakit, sekolah, dan jalur distribusi logistik, dinilai Tel Aviv sebagai mengancam superioritas taktis militer Israel di kawasan. Ini bukan hanya tentang patroli, Israel takut. TNI bukan pasukan biasa. Mereka memiliki reputasi disiplin, cepat, dan tidak mudah diintimidasi. Jika TNI mulai melakukan operasi pengamanan aktif, maka ruang gerak IDF, Israel Defense Forces, di Gaza akan semakin sempit, ungkap Mayor Jenderal Purn Ahmad Farhan, analis militer Asia Barat. Presiden Pertahanan Republik Indonesia, Prabowo Subianto, dalam pernyataan pers singkat di Jakarta, menegaskan bahwa TNI akan tetap menjalankan mandat PBB secara profesional dan netral, namun menolak setiap bentuk tekanan atau pembatasan dari negara manapun. TNI datang bukan untuk menyenangkan Israel atau siapapun. Kami datang untuk melindungi warga sipil dan menjalankan mandat perdamaian. Jangan pernah ragukan keberanian dan komitmen prajurit Indonesia, tegas Prabowo. Pernyataan tersebut langsung disambut tepuk tangan oleh Parlemen Indonesia dan mendapatkan pujian dari banyak negara organisasi kerjasama Islam, OKI. Beberapa diplomat Timur Tengah bahkan menyebut kehadiran TNI di Gaza sebagai benteng terakhir kemanusiaan. Sinyal ketakutan Israel semakin nyata ketika Kementerian Pertahanan Israel memanggil duta besar PBB mereka untuk membahas kemungkinan redefinisi mandat Unifil agar mengurangi kehadiran Indonesia di wilayah konflik langsung. Namun, para pakar menilai langkah itu justru memperlihatkan kelemahan strategis Tel Aviv. Selama ini Israel terbiasa menghadapi milisi tak terorganisir, tapi TNI bukan Hamas. Mereka datang dengan legitimasi internasional, komando profesional, dan dukungan penuh dari rakyatnya, kata Profesor Reza Mahdi, pakar hubungan internasional dari Universitas Teheran. Bahkan dalam laporan analisis internal IDF yang bocor ke harian Haaretz, disebutkan bahwa kehadiran TNI menyebabkan turunnya moral pasukan IDF di beberapa sektor perbatasan Gaza. Permintaan Netanyahu awalnya disampaikan secara rahasia melalui jalur diplomatik ke Sekjen PBB Antonio Guterres dengan nada yang mendesak. Namun, entah bagaimana, dokumen itu bocor ke media Arab Al Mayadin
dan langsung menjadi viral di media sosial. Dalam surat tersebut, Netanyahu secara eksplisit menyatakan, "Kami khawatir kehadiran pasukan Indonesia dalam UNIFIL di jalur Gaza, khususnya unit bersenjata, dapat mengganggu operasi militer internal kami dan memperkeruh situasi di lapangan. Kami memohon agar pasukan TNI hanya beroperasi secara defensif di wilayah zona aman dan tidak memasuki wilayah operasi IDF." Surat itu langsung memicu kehebohan. Netizen Arab menyindir Netanyahu sebagai pemimpin yang tak malu meminta bantuan kepada musuh dalam balutan perdamaian. Sementara warga Indonesia, khususnya para pegiat HAM dan aktivis kemanusiaan, menanggapi dengan kemarahan bercampur bangga. "Kalian takut pada TNI? Bagus. Artinya mereka menjalankan tugasnya." Pemicunya berasal dari peningkatan operasi oleh satuan elit TNI bernama Garuda Phantoms, unit yang dikenal beroperasi dalam senyap, disiplin tinggi, dan taktis. Sejak ditempatkan di Gaza awal Mei 2025, unit ini telah melindungi lebih dari 70 titik kritis, termasuk rumah sakit, panti pengungsi, dan dapur umum dari serangan sporadis. Namun yang membuat IDF kebakaran jenggot bukan hanya keberadaan mereka, tapi kualitas operasinya. Dengan teknologi drone buatan dalam negeri, pengintaian malam berbasis inframerah, dan kehadiran penembak jitu dengan kemampuan presisi tinggi, pasukan ini berhasil mencegah beberapa serangan IDF ke zona sipil. Bahkan dalam salah satu operasi, tim TNI berhasil menyelamatkan 48 anak-anak dan perempuan dari bangunan yang hampir rata akibat serangan udara Israel, hanya dalam waktu 9 menit sejak deteksi awal. Kecepatan, efisiensi, dan keberanian pasukan TNI ini langsung menjadi sorotan global. Dalam laporan intelijen IDF yang bocor ke media Haaretz, disebutkan, keberadaan unit Indonesia sangat menyulitkan pergerakan IDF, terutama dalam operasi malam dan sektor selatan Gaza. Moral pasukan menurun akibat ketidakseimbangan persepsi. Publik melihat TNI sebagai penyelamat, IDF sebagai agresor. Di balik semua gejolak diplomatik, satu hal yang tidak bisa disangkal. TNI telah menjadi simbol perlindungan bagi rakyat Gaza. Setiap malam, para relawan medis tidur lebih nyenyak karena tahu di luar ada pasukan Indonesia yang berjaga. Anak-anak yang semula trauma oleh suara ledakan kini menyambut tentara Indonesia dengan pelukan dan senyuman. Warga menyebut mereka dengan berbagai nama, Malaikat Loreng, Garuda dari Timur, dan Perisai Keadilan. Seorang pemuda Gaza bernama Ali, 23 tahun berkata, "Selama ini kami hanya tahu tentara itu datang untuk menghancurkan. Tapi sekarang kami tahu ada tentara yang datang untuk menyelamatkan." Dengan meningkatnya tekanan global, Israel kini justru terisolasi. Permintaan mereka kepada PBB untuk membatasi peran TNI dianggap menggelikan oleh banyak diplomat senior. Seorang pejabat tinggi Uni Eropa bahkan menyebut, jika TNI dianggap mengancam oleh IDF, maka mungkin IDF yang perlu mengevaluasi tindakannya sendiri, bukan memprotes pasukan perdamaian.